Nah, garis singgung. Tapi ulang lagi aja nggak apa-apa. Garis singgung. Nah, kalau garis singgung kurva, jadi kurva itu bisa pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu kan sebutannya parabola kan ya. Nah, kalau pangkat 3 itu akan disebut sebagai kurva. Jadi kalau misalkan ada suatu grafik misalkan begini. Ini katakan bahwa fungsinya fx. Kalau saya ambil titik di sini, ya kan, tak garis gitu kan. Tak garis hanya menyinggung tetapi melalui titik ini. Hanya ada satu, sorry. Nah, gambar garisnya kan kira-kira gitu, menyinggung. Hanya ada satu. Kalau ini namanya memotong gitu kan. Nah, di sini kan garis singgung itu ya menyinggung. Kalau menyinggung itu misalnya di titik sini. Ya berarti garis singgungnya gini. Nah, jadi hanya menyinggung kalau kalian buat. Nah, di sini garis singgungnya kan gini. Menyinggung ya, ini enggak pas ya. Dan sebagainya. Jadi kalau garis singgung itu berarti kamu ambil suatu titik, ini namanya titik singgung ya. Ini titik singgung ya. Terus namanya ini berarti dia adalah garis singgung. Kalau garis berarti lurus toh. Nah, kalau lurus itu berarti persamaannya itu pangkat 1, derajat 1 gitu kan. Nah, itu kalau misalkan parabola, maka sering kalian pasti yang sering dipakai kan parabola. Kalau misalkan kurvanya kurva pangkat 3, misalkan pangkat 3 ini atau pangkat 4 dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ya. Maaf Pak, Krista katanya dari tadi udah nungguin untuk di login. Oh, padahal sudah saya buka loh. Oke, oh dia masuk nih tadi. Oke, makasih. Oh, udah masuk ya? Oke. Nah, kayaknya tadi kejepit itu. Sudah saya buka. Nah jadi kalian harus paham ya. Jadi kadang soal itu kan macam-macam ya bentuknya, tetapi yang harus dipahami itu adalah dasarnya supaya nalarnya nanti bisa masuk gitu kan. Kalau misalkan nih, ini kurva pangkat 3 misalkan. Kalau diambil titik di sini, sama garis singgungnya berarti hanya ada satu gini ya. Kalau di sini ya begini lah. Kalau di sini ya pasti cuma begini lah. Nah, misalnya pendekatannya gitu ya. Cuma begini ya. Di semua titik ya kan dapat dibuat garis singgung gitu kan. Dapat gitu kan. Itu ya. Jadi namanya garis singgung. Bagaimana kalau namanya garis berarti dia harus linier. Berarti pangkat 1, derajat 1 gitu ya. Nah, terus teman-teman mengingatkan kembali kalau ini ada kurva fx, saya ambil titik di sini deh. Nah, misalkan titiknya ini 2. Pasangannya berapa? Cara mendapatkannya gimana? Ini titik nih. Nah, titiknya pada fungsi. Untuk mendapat, misalkan untuk X-nya 2 nih. Y-nya untuk mendapatkan caranya gimana? Ada yang mau ngomong? Silakan di-unmute. Harus ada yang ngomong. Untuk mendapatkan gimana? Alisa? Caranya gimana? Untuk mendapatkan pasangannya, caranya gimana? Yang tahu? Audrey? Nggak ngerti. Lah piye ini? Wah. Caca? Ya. Gimana dirimu, Cah? Nggak tahu, Pak. Wih, kok nggak tahu tuh udah piye? Ada yang tahu nggak deh? Pira? Enggak, Pak. Alah. Piye ini? Wah, dipertanyakan nih keipaannya. Ini titik terletak pada apa? Kurva. Kurva itu berupa fungsi. Ya toh? Ya. Fungsi bagaimana untuk mendapatkan pasangannya? Kalau fungsi itu Y sama dengan
X toh ya biasanya, atau di sini X pangkat berapa bla 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 bla. Ya kalau ini X-nya ada, bagaimana pasangannya? Karena dia terletak pada fungsi, perhatiin benar tuh. Karena titik ini terletak pada fungsi, harus memenuhi bahwa pasangan X dan Y itu memenuhi fungsinya. Berarti gimana? X-nya dimasukkan di sini, di fungsinya, di X-nya, maka kalian akan dapat Y. Itu cara mendapatkannya. Berarti lah, ini harusnya paham dari garis, dari parabola. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya punya nih, Fx atau Y sama aja. Misalkan X pangkat 3 plus 2. Kalau di sini 1, Y-nya gimana caranya mendapatkan? Y-nya dimasukkan X-nya pada fungsi. Berarti 1 pangkat 3 plus 2. Ketemunya 3. Berarti pasangannya berapa? 3. Itu masuk paham. Nah, itu kan terletak pada fungsi. Begitu juga ini namanya X atau absis. Jadi absisnya berapa? Oh, absisnya 1. Yang belakang ini namanya ordinat. Catat. Jadi J itu ordinat. Jadi nanti kalau dalam soal diketahui ordinat titiknya adalah 5. Orang ngerti ordinat ya gimana ya kan? Jadi ordinat itu Y-nya. Nah, gitu ya. Ordinatnya berapa? 3. Ini pasangan 1,3 pasti memenuhi bentuk ini. Itu ya, paham ya. Jadi kalau misalkan ini fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 1, kalau di sini ada titik nih, titik di sini yang melalui. Kalau di sini mah nggak tahu kita ya. Nah, kalau titiknya terletak pada parabol kurva, kalau di sini misalkan di sini 7 misalkan, 7. Berapa di sini gitu kan? Ya cari gitu kan. Y-nya 7, berarti Y-nya itu 7, berarti 7 sama dengan X pangkat 3 min 1. Berarti ini 8 gitu kan. Berarti X pangkat 3. Berapa X-nya? Saya akan jawab 2. Oh, hanya ada 2 toh? Nah, ya sudah, ini berarti nilainya 2. Berarti titik ini berapa? 2,7. Paham ya itu ya? Karena nanti pasti banyak akan dipakai itu bolak-balik ya kan. Itu. Nah, terus kemudian, nah kembali ke garis singgung. Di dalam kurva, kalau kurvanya adalah Fx, maka kalau kita ambil satu titik ini, maka hanya ada satu garis singgung. Gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan turunan, sebenarnya ini di PowerPoint yang saya bagikan itu kayaknya detailnya ada, tetapi saya singkat saja. Kalau fungsi ini adalah Fx atau sama Y ya, sama artinya ya. Nah, kalau di sini ada suatu titik, ambil saja ini X1, Y1. Arti ya, X1, Y1 itu pasti memenuhi fungsi ini. Ya, kalau nggak memenuhi berarti bukan pada kurva. Perhatiin itu. Nah, bagaimana menentukan persamaan ini? Persamaannya bagaimana? Kita bisa menentukan garis singgung. Jadi garis singgung itu dengan cara apa? Kita bisa menentukan gradiennya. Jadi kita bisa menentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu apa? Ya yang kemiringan toh. Gradien itu kemiringan. Nah, kemiringan atau M. Diperoleh dengan apa? Caranya adalah turunan pertama dengan mengganti X-nya adalah X1. X1-nya di sini titiknya ini. Paham? Nah, kamu akan mendapatkan gradien. Nah, apapun itu, kurvanya pangkat 2 kayak pangkat 3 kayak atau pangkat 5, kita dapat menentukan gradiennya dengan cara cari aja turunan pertamanya. Terus dimasukkan titik singgungnya di mana gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, ya nanti gradiennya di sini dong, gitu kan.
Di sini X-nya ya akan ketemu gradiennya di situ. Pasti akan beda-beda. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian itu dapat gradien. Sekarang kalau kita menentukan persamaan, jadi kita persamaan garis singgung itu kan lurus. Nah, caranya gimana? Ya kalian sudah dapat ada apa? Ada M. M-nya ini. Terus ada lagi, dia melalui apa? Titik. Titiknya apa? X1, Y1. Persamaannya apa? Tinggal dimasukkan J min Y1 sama dengan M apa? X min X1. Udah jadi itu. Itu namanya ini persamaan garis singgungnya, persamaan linearnya. Itu kan nalarnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita menentukan persamaannya, ya berarti tentukan gradien. Itu saling berkaitan ya. Nanti tinggal diolah berbagai soal. Ya. Itu. Terus kemudian mengingatkan kembali tentang gradien. Gradien. Secara garis besar, gradien itu kan ada yang begini. Gradien garis ya, ini garis, bukan kurva. Kurva itu tidak punya gradien toh. Kalau yang punya gradien kemiringan itu kalau garis, kan? Nah, kalau ini garis, ini garis, ini garis. Gradiennya positif atau negatif? Yang paling atas ini. Positif. Positif. Itu harusnya sudah luar kepala. Yang ini? Negatif. Negatif. Kalau saya menyebutnya ini ke kanan atas, kalau ini ke kiri atas. Saya biasanya ngomong itu, tapi ya masing-masing silakan juga supaya gampang ya. Oh, kalau yang ke kiri itu positif. Itu harus ngerti ya, supaya gampang nanti untuk mengidentifikasi persoalan. Oh, berarti kalau positif berarti begini, kalau negatif begini. Nah, kalau ini mendatar. Ini mendatar ya, maksudnya mendatar ya. Gradiennya positif atau negatif atau berapa? Ini garis mendatar nih. Kira kemarin sudah saya kasih tahu di mana? Program linear atau baliknya di program linear itu tentang garis. Gradiennya berapa ini? Kira? Caca? Kira? 0. 0. Tuh ya, ingat kalau garis singgung atau ini garis lurus mendatar itu berarti 0. Kalau yang begini kan tidak punya gradien toh. Ya, ingat toh. Nah, terus kemudian begini. Nah, sebagai contoh, saya kasih contoh dulu aja. Nah, contoh nih. Contohnya adalah tentukan. Jadi tentukan, gampang nih. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung. Oh, dari kurva, nah, kurvanya saya ambil pangkat berapa ya? Oh, 2 dulu aja ya. Kalau 2 itu parabola sebenarnya lah. Nah, yang kapan dulu? X pangkat 2, pakai 3 ding depannya. Nah, 3x kuadrat min 4x. Nah, terus ini di titik. Nah, di titik X. X yang diketahui X saja. X berapa? 1 ya, misalnya 1. Nah, dah. Berarti ini kalian harus ngapain gitu kan? Sekarang untuk menjawab seperti ini berarti kalau kita membuat garis singgung atau mencari garis singgung berarti kita harus tahu titiknya. Salah satu titik. Nah, di sini titik yang dilalui gitu kan. Terus ketahui gradien. Gitu kan? Nalarnya kan gitu. Kalau kita ketemu parabola, kita pengen tahu titiknya ini absisnya 1 gitu kan. Pasangannya piro, terus ini piro ya, berarti butuh gradien, berarti butuh ini toh. Nah, 2 hal ini. Nah, kita cari titiknya dulu, titik singgung. Nah, cari dulu titik singgung ya Pak, nggak apa-apa. Cari titik singgungnya. Kalau titik singgung, nah, yang dilalui, kalau X-nya itu sama dengan 1, Y-nya diperoleh dari mana gitu kan. Karena ini terletak pada kurva atau parabola,
parabola berarti harus memenuhi fungsi. Ya tinggal masukkan aja X-nya gitu kan. Berarti ini dimasukkan ke 3X kuadrat min 4X gitu kan. Ganti tuh, berarti 3 kali 1 kuadrat min 4 kali 1. Kan gitu toh. Nah, berarti 3 min 4. Berarti piro? Min 1. Saya boleh cek ya kalau saya salah. Berarti titik singgungnya diperoleh berapa? Nah, dapat diperoleh titiknya adalah titik 1, minus 1. Benar enggak itu? Gitu. Nah, sudah dapat titik nih. Nah, titik singgung, ya kan? Sekarang nyari apa? Nah, sekarang cari gradien. Gradien apa? Gradien garis singgung. Di mana gitu kan? Di tadi apa? X sama dengan 1 gitu kan? Berarti carinya dengan apa? Pakailah turunan pertama dengan mengganti X1 gitu kan? Istilahnya kan gitu. X1-nya ini gitu kan? Nah, turunannya apa? Nah, kalau tadi 3X kuadrat ya, min 4. Berarti turunan pertamanya adalah berapa ya? 6 ya. 6X minus 4. Itu kan? Nah, ganti tuh X-nya dengan 1. Berarti 6 kali 1. Gitu kan? Min 4. Berarti ketemu 2. Berarti dari ini diperoleh apa? Bahwa gradiennya itu sama dengan 2. Oh, nah, berarti cukup informasi itu. Ya. 6X min 4 dapat dari mana? Fungsinya apa dulu? 3. Itu bukan yang 3X kuadrat min 4X. Betul. Itu Y atau Fx. Nah, berarti ini simbol dari apa? Ini boleh kalau ini saya lengkapi kan sama artinya gitu kan. Fx atau Y itu kan sama. Nah, di sini mengatakan apa? Turunan pertama gitu kan. Nah, turunan pertama dari apa? Fungsinya, kurvanya gitu kan. Nah, berarti 6X 4 toh. Sudah masukkan X-nya piro? 1. Ya sudah ketemu gradiennya 2. Di titik lain ya fungsinya turunnya sama tapi gradiennya pasti akan berbeda karena nilai X-nya berbeda. Itu ya penalarannya. Nah, terus sekarang kita cari apa? Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya ini melalui apa? Melalui titik. Nah, saya tulis deh titik. Piro tadi? 1, min 1. Dan gradien piro? Nah, gitu ya. Saya tulis lengkap. M-nya piro? 2. Persamaannya apa? Ya, masukkan di Y min Y1 sama dengan M X min X1. Udah dimasukkan. Sudah, berarti Y1-nya piro? Oh, 1 min 1 gitu kan. M-nya piro? 2X min 1. Tinggal disusun gitu kan. Susun aja kalau seperti ini. Nah, berarti ini menjadi Y plus 1 sama dengan 2X min 2. Atau bisa ditulis Y sama dengan 2X min 3. Jadi, gitu kan? Oh, jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Garis singgungnya kurva tadi itu adalah Y sama dengan 2X min 3. Nah, itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, dipahami dulu ya. Pemahaman itu, oh nalarnya gini, nanti kalau berarti kalau bisa dibolak-balik ya. Bisa saja nanti cuma langsung diketahui persamaan garisnya. Terus kalian diminta untuk menentukan titiknya di mana, gitu kan? Bisa, tergantung dari yang di. Saya carikan supaya grab. Nah, saya tuliskan dulu fungsinya tadi. Nah, tadi kan 3X pangkat 2 ya, minus 4X. Terus sama garis lurusnya apa tadi? Enggak ya. Tadi kira Y sama dengan 2X min 3. Nah, Y sama dengan 2X min 3. Jadi gambarnya kan seperti ini penalarannya. Jadi dengan cara geometri, kan? Jadi, nah, ini grafiknya.
Grafiknya kalau digambar seperti ini. Terus dia tadi di X. X-nya berapa? X-nya 1 toh. X-nya kan 1 di sini nih. Berarti titiknya kalau pada kurva kan di sini nih. Nah, pasangannya kan min 1 toh. Nah, berarti di sini toh. Nah, jadi kalau digambar jadinya begini. Nah, seperti itu. Itu namanya garis singgung. Itu ya. Hanya ada satu itu, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi paham ya. Kalau ada kurva, terus garis singgung, nah tergantung di mana gitu kan. Kalau titik X-nya 2, ya pasti akan pindah, gitu kan. Tinggal dicari 2 pasangannya berapa gitu kan. Terus titik singgungnya pasti di atas sini loh. Kira-kira kalau ini nanti misalnya 2 nih, X-nya 2, ya pasangannya pasti di atas sini loh. Ah, ya di sini garis singgungnya pasti begitu. Kalau minus 1 misalkan, ya nanti ketemu di atas sana gitu kan. Garis singgungnya sana, pasti akan beda-beda tuh. Garis singgung itu kan di setiap titik kan beda-beda seperti itu. Penalarannya seperti itu ya. Jelas ya? Nah, itu persamaan garis singgung. Jadi ini bisa dibolak-balik. Soal paling dasar adalah seperti ini. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung gitu kan. Nah, nanti kalau pertanyaannya fungsinya ada suatu koefisien yang tidak diketahui terkait garisnya, ya bisa macam-macam ya. Bisa saja nih soalnya berkembang. Tentukan contoh ya. Tentukan dari kurva ini, nah dari kurva ini garis singgung atau titik singgung atau garis singgungnya memotong sumbu X di berapa. Nah, ini bisa dicari, cari persamaannya, cari potongannya di sini gimana caranya. Titik potong dengan sumbu Y, gitu kan? Bisa saja. Garis singgungnya memotong sumbu X di mana? Nah, kalian bisa nyari, gitu kan? Jadi itu bisa berkembang, tidak hanya persamaan garis singgung saja yang dicari, gitu kan? Oh, misal pertanyaannya bisa saja, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis singgungnya melalui 3,0. Ah, cari sejajarnya misal gitu. Ini kalian bisa cari, gitu kan? Nah, macam-macam bisa berkembang. Maka syarat suatu garis itu 2 garis perpotongan, 2 garis sejajar itu dikuasai, gitu ya. Jadi tidak, wah lu gimana caranya? Jadi secara ini pasti kaitannya dengan geometri. Jadi penalaran secara geometri itu yang harus di. Ada pertanyaan sampai ini? Kalau tidak ada, nah itu. Terus kemudian saya melanjutkan. Oh, ada yang saya lihat. Yo, silakan. Nah, itu terus kemudian saya lanjutkan. Tadi kan sudah persamaan garis singgung. Nah, terus begini. Itu tadi kan parabola. Kalau dia pangkat 3, yo sama ya. Nah, terus begini. Nah, kalau saya punya grafik atau kurva, nah, saya suka dengan pangkat 3 aja gitu. Y sama dengan fx gitu kan. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya punya titik singgung di sini, saya garis singgung di sini, garis singgung di sini, garis singgung di sini ya. Ini kurang jelas sih. Saya buat supaya grafiknya lebih kelihatan pangkat 3-nya. Iya, misalnya begini, contoh ini efek. Nah, dasarnya adalah misalkan di sini nih, saya garis singgung sat, ya. Di sini sat, ya. Di sini. Kalau di sini nih, berarti beda lagi lah. Nah, di sini turun. Kalau di sini, nah, kalau di sini, berarti gitu kan. Kalau di sini gini, saya tanya, kalau yang di ujung sini, puncaknya ini, nah, garisnya apa? Mendatar. Ujung paling bawah ini ya. Nah, ini mendatar. Jelas? Nah, sekarang kalau saya tanya, di bagian ini, gradiennya positif atau negatif? Bagian di sini. Nah, kalau diambil di titik-titik ini, pasti gradiennya positif. Kalau di ini, tadi kan gradiennya berapa? Positif juga. Ya, semuanya di sini positif.
Kalau di sini pasti gradiennya negatif, ya toh? Di sini pasti gradiennya negatif. Arti ya, paham ya? Nah, terus kalau di atas ini, yang mendatar ini, pas puncak ini, pasti M-nya berapa? Tadi Vira udah bilang, 0. Ini M-nya 0. Tuh, paham itu ya? Nah, sekarang gimana? Kalau saya tarik ini ke bawah, nah, supaya mempermudah. Kalau saya berikan sumbu X, gitu kan? Set, ini sumbu X. Sekarang, perhatikan benar. Nah, ini kalau dilihat gradien, dia positif di bagian ini ya. Gradien ini gradiennya positif. Kalau dilihat kurva, ini kurva naik apa turun? Naik. Jelas. Kalau ini dia dikatakan kurva turun. Gampang tuh kaitannya. Nah, ini kurva naik. Berarti ada hubungan dong antara gradien, ya kan? Gradien dengan kurva ada. Kalau gradiennya positif, berarti apa? Kurvanya naik. Ya, Ra? Jadi di PPT-mu ada itu yang kemarin pakai. Saya buat lebih simpel saja. Nah, berarti kalau gradiennya positif, kurva naik toh? Atau kalau kurva naik, berarti gradiennya positif lah. Gradien itu diperoleh dari apa? Turunan pertama. Jadi kalau kurvanya naik, pasti turunan pertamanya untuk di titik ini ya, di titik ini, nah khusus di titik sini, kurvanya naik, maka turunan pertamanya kan gradiennya positif. Pasti turunan pertamanya lebih besar dari 0. Tuh, jelas ya. Kalau saya ambil ini nilainya A, supaya gampang, ini nilainya B, nilai X-nya ya, Y-nya tahu nanti kalian bisa cari misalkan. Nah, sekarang di sini kondisi di sini nih, di sini. Berarti gradiennya negatif. Kurva turun, ya kan turun. Interval ya ini ya. Antara A sampai B. A-nya nggak ikut, B-nya nggak ikut ya. Berarti ini turunan pertamanya kurang dari X. X itu tergantung intervalnya ini. Ya, gitu ya. Kalau kalian ambil di sini pasti turunan pertamanya kurang dari 0 toh, kan negatif. Berarti kurang dari 0. Jadi nanti akan menjadi di sini M-nya positif, gitu kan? Kurva naik toh. Berarti turunan pertamanya apa? Turunan pertama di titik-titik itu pasti lebih besar dari 0. Ini bisa implikasi ya, berarti bisa dibolak-balik. Kalau kurva naik, gitu kan, pasti turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 untuk titik-titik tersebut. Nah, kalau syarat kurva turun, ya berarti turunan pertama di interval itu berarti kurang dari 0, itu ya. Nah, sekarang ada lagi. Nah, ada yang di sini gimana kondisi ini? Kalau saya katakan, nah ini tadi kan kurva naik. Kalau ini namanya, ini titik stasioner. Ini juga titik stasioner. Stasioner itu ya tidak naik, ya tidak turun, gitu kan? Namanya gitu, titik stasioner. Nah, titik stasioner, nah, saya tambahkan di bawah. Ya. Di sini kondisi ini, nah, gitu ya. Kondisi ini adalah titik stasioner. Gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan berapa tadi? Mendatar 0. Jadi turunan pertama, gitu kan, untuk nilai A, itu kan nilainya A tuh, X-nya A. Pasti sama dengan 0. Ya ora? Stasioner. Gitu kan. Sama di sini. Nah, ini namanya juga titik stasioner. Kalau bicara titik stasioner nggak maksimum, nggak minimum ya. Nggak tahu maksimumnya minimum. Stasioner itu tidak naik, tidak turun gitu ya. Nanti itu bisa diklasifikasi lagi. Sementara titik stasioner. Nah,
Ini M-nya juga sama dengan 0. Berarti turunan pertama untuk nilai X sama dengan apa? B. Dia juga pasti 0. Nah, sekarang begini. Kalau ini diklasifikasi lagi, ini namanya titik balik maksimum. Kalau lihat gambar kan kelihatan, ini titik balik minimum. Nah, terus kita bisa juga melihat dari mana ini kan. Kalau kalian perhatikan, sekarang saya taruh bawah. Aduh, nggak datar ya. Kalian buat yang datar ya. Nah, supaya tidak mencong-mencong. Kalau saya ambil ini A, saya ambil dari atas tuh. Saya lurusin dari atas ya, ini B. Grafiknya itu, jadi kalau kita lihat secara grafik, kalau kita pakai turunan pertamanya di sini lebih besar dari 0, ya toh? Turunan pertamanya di sini, nilai untuk di interval ini kurang dari 0. Untuk di sini, turunan pertama untuk nilai di sini pasti lebih besar dari 0. Jadi grafiknya apa? Nah, mengatakannya grafiknya ini naik, saya taruh di atasnya. Naik, terus stasioner toh, terus dia turun, stasioner, terus naik. Nah, kondisi ini kalau saya tidak tulis di sini, ini disebut titik balik maksimum itu kalau di sini positif, di sini negatif. Nah, kan gini dah. Nah, gitu ya. Ini titik ini disebut titik minimum kalau dia sebelah kiri turun, gitu kan? Sebelah kiri turun, terus dia naik, kan gitu. Bisa dilihat, kalian bisa lihat tanda ini negatif, terus di sini positif. Jadi kalau sebelah kiri itu positif, sebelah kanan positif, maka dikatakan ini titik balik minimum. Itu ya nalarnya ya. Nah, itu berarti kondisi. Ada beberapa kondisi. Nah, kalau seperti itu, jadi Pak, kalau misalkan grafik begini, kan, ini namanya titik balik maksimum karena di sini positif. Ini dilihat dari turunan pertama ya, ini negatif, ini positif, maka ini titik balik minimum. Ini sama-sama stasioner ya, balik minimum. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Pak, bisa saja bisa enggak grafiknya boleh setelah naik stasioner, nah, terus naik lagi bisa. Nah, jadi kalau ini namanya titik stasioner. Nah, stasioner, titik stasioner ya. Ini positif lagi. Nah, ini tidak disebut titik balik maksimum, tapi ini disebut titik belok. Bisa saja titik belok. Kalau ini turun, terus stasioner, terus turun. Nah, misalnya stasioner tapi bukan puncak ya, saya salah gambar aja. Nah, ini negatif, kan? Ini stasioner, negatif lagi. Ini dilihat dari turunan semua ya. Nah, dilihat dari turunan ya. Nah, ini namanya apa? Titik belok juga. Nah, jadi kalian bisa membedakan stasioner. Nah, titik stasioner itu ada beberapa kemungkinan. Bisa maksimum, bisa minimum, bisa belok. Ya, jadi ada beberapa kriteria itu. Ya, jadi kalau di sebelah kiri negatif, sebelah kanan negatif. Wah, itu berarti cuma belok gitu kan, stasioner belok gitu kan, ya. Itu penalarannya seperti itu ya. Itu. Nah, karena nanti kalau ketemu kondisi ini jangan bingung. Nah, misalkan kalau kalian nyari pakai interval nih, contohnya, gitu ya. Ini ketemu nih beberapa titik kan bisa saja toh. Nah, misalkan ini X1, ini X2, ini X3, ini X4 deh. Ini dilihat dari turunan pertama, misalkan ya, misalkan dilihat kalau misalkan ketemu. Ini turunan pertama negatif, ini negatif, ini positif. Ini positif, terus ini negatif. Wah, gimana ini? Nah, di sini kan stasioner nih. Di titik ini stasioner ya, maksudnya kan ini stasioner ya. Berarti ini turun dong. Turun, terus stasioner,
turun, gitu kan. Terus ketemu di sini, naik, terus belok, naik, terus baru ketemu titik atas itu turun. Nah, kayak gitu. Kondisinya bisa seperti itu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Ini gambar saya yang jadi kalau ditarik, misalkan gitu ya, kan dilurusin aja gitu ya. Kira-kira gimana? Oh, ini misalnya turun nih. Stasiunnya turun lagi nih. Ini naik. Oh iya naik. Terus stasioner, naik lagi. Ya, ini turun. Ini namanya stasioner, 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 gitu kan? Ini fx, gitu kan? Ini belok. Ini kalau ini belok, ini balik, gitu kan? Balik minimum, gitu kan? Ini belok karena naik, naik lagi, gitu kan? Ini titik balik maksimum. Seperti itu ya. Karena kurvanya tidak hanya terbatas pangkat 3, kalau pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, bisa saja tuh kurvanya, gitu kan? Karena kalau kita cari, prinsipnya adalah kalau turunan pertama itu dapat titik stasioner, misalkan fungsi aslinya pangkat 6, kalau diturunkan menjadi pangkat 5 loh, stasionernya kemungkinannya ada 5 titik, kemungkinan paling banyak, gitu kan? Pembuat nolnya kan stasioner disamakan 0. Kemungkinan paling banyak 5. 5 bisa seperti itu. Ada yang bisa turun, bisa naik gitu kan, macam-macam. Kalian bisa berekspresi kalau kalian bisa pakai gambar gitu kan, aplikasi gambar. Oh, gini gitu kan. Jadi itu ya. Itu pemahaman yang paling sederhana. Itu. Jadi sebenarnya kita bisa simpulin sih kalau kita pakai turunan pertama, gitu kan. Ini antara grafik dan turunan, gitu kan. Jadi kalau grafik atau turunan pertama di interval itu lebih besar dari 0, maka grafik naik, gitu ya. Jelas ya ini tadi. Kalau di sini turunan pertama di interval itu adalah kurang dari 0, berarti grafik turun, gitu kan. Kalau turunan pertama di titik tersebut ini sama dengan 0, berarti ini adalah stasioner, gitu kan. Ya. Kalau ini, nanti bisa kalian lihat ini tadi gambar itu. Jadi kalau sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif, gitu kan, itu namanya titik apa, gitu kan. Itu teman-teman. Yang perlu saya tekankan adalah ini. Gambar ini, saya punya begini, kurang. Misalnya gitu. Sama gambar begini. Misalkan, kadang kan kita, kalau misalkan saya tulis mungkin supaya clear, fx ini, y sama dengan fx ini, untuk x bilangan real, saya perjelaskan. Tapi kalau yang ini y sama dengan, misalnya saya tulis fx, tetapi x, ini punya interval dari A sampai B. Perbedaannya di mana? Kira-kira ada yang tahu? Dilihat gambarnya aja. Woro? Kenapa, Pak? Perbedaan dua gambar ini terletak pada apanya? Kalau menurut analisismu? Gambar. Nggak ada titiknya yang atas. Nggak ada? Titik. Nggak ada titik. Terus yang di bawah ada titik. Titik itu artinya apa? Lihat ini. Fungsinya. Lihat belakangnya ini. Titiknya adalah batas. Jadi kurvanya terbatas. Kalau ini real berarti seluruhnya. Jadi gambar ini hanya terpotong di kurva ini. Sebenarnya dia masih bisa diperpanjang. Gambarnya gitu, nalarnya gitu ya. Nah, perhatikan benar. Kalau yang grafik ini yang di atas, titik maksimumnya di mana? Di sini. Titik minimumnya di sini. Ya. Kalau ini harus hati-hati. Gambar ini terpotong. Ya. Jadi kalau misalkan saya buat begini, agak panjangan dikit. Ini saya potong.
Ini dia punya interval, ini A, ini B. Maksimumnya di mana? Maksimumnya di sini. Ini minimum. Hati-hati ya. Ini maksimumnya. Kalau ini, ya di sini maksimumnya. Ini di sini minimumnya. Perbedaannya di situ karena dia tidak terbatas. Kalau terbatas, lihat aja. Oh, ini paling minimum, ini maksimum. Apakah ini? Enggak, ini bukan menjadi maksimum minimum lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau gambarnya begini. Nah, maksimumnya ini saya batasi ya. Maksimumnya ya, yo ini, gitu kan nilai Y-nya kalau dilihat dari Y-nya ini maksimum, ini minimumnya, gitu ya. Jadi belum tentu ujung itu menjadi maksimum minimum, tergantung kondisi grafiknya, ya. Jadi kadang-kadang harus ada pengujian kayak gitu tuh ya. Tapi paling tidak ini dinalar, ya. Jadi jangan bingung. Kalau dia intervalnya terbatas, hati-hati. Apakah kalian bisa bandingin nih? Mana yang nilainya paling besar? Wah, nilainya ini nih. Ya ini maksimum, ini minimum. Nah, kalau ini apakah ini maksimum? Enggak, ternyata di sini maksimum. Nah, jadi ada pengujian, itu ya. Itu penalarannya. Itu, ya. Terus kemudian Pak, ya. gambarnya boleh agak ke atas sedikit nggak? Oh, silakan. Jadi saya lebih suka dengan gambar seperti ini supaya lebih kelihatan. Nanti kalau tinggal fungsinya, oh berarti nalarnya gini, itu ya. Jadi kadang-kadang soal kan macam-macam. Belum tentu kadang-kadang oh dinalar nih, itu kan. Oh berarti kondisinya begini, Itu. Nah itu teman-teman kondisi. Pak, Ya apa Pak? turun sedikit Pak. Oh begini? Naik dikit. Oh begini, balik. Iya. Kalau ada yang belum jelas langsung saja ngomong ya. Gitu. Nah, jadi yang kita sering ketemu kan grafiknya pangkat 2. Nah, itu kan. Pangkat 3 gimana gitu kan? Nah, teman-teman gini, kalau pangkat 2 kan gampang ya, udah saya ke bawah. Kalau pangkat 2 itu ciri khasnya kan gini. Nah, pangkat 2 kan cuma parabola ya. Cirinya apa ini? A-nya kalau dilihat dari Y sama dengan AX kuadrat plus bla 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 bla, A-nya ini lebih besar dari 0 gitu kan. Kalau ini A-nya kurang dari. Nah, untuk membantu nanti kira-kira kalau kita diminta menggambar gitu kan. Naik apa turun gitu kan? Nah, paling tidak ada kebayangan. Sekarang gini. Kalian perhatikan ini. Nah, sekarang saya punya grafik seperti ini. Nah, saya masukin misalkan X pangkat 3 ya. Lihat. Itu pangkat 3. Ini yang paling dasar. Ya. Kalau pangkat 2 dasar itu kan yang begini. X pangkat 2 kan gini. Nah, ini yang paling dasar gitu kan. Nah, itu ya. Jadi paham ya. Kalau pangkat 2 kan paham banget nih. Kalau pangkat 3 itu begini. Jadi naik stasioner naik lagi. Ya toh? Kalau misalkan ditambahi embel-embel X pangkat 3 minus 3X, yang terjadi apa? Nah, kayak gitu. Ya toh? Kalian perhatikan angka di depan saya ambil positif. Ambil positif ya. Saya naikin. Misalkan 3 nih, 3X pangkat 3. Yang terjadi apa? Gitu kan. Oh, kurang-kurang besar ini. Nah, saya ubah dulu. Nah, saya naikin. Ini 3X pangkat 3 plus 2X misalnya supaya kelihatan. Nah, belum. Dia belum naik ternyata. Ini saya rubah minus 7 deh. Kayak gitu. Perhatikan, di depan X-nya positif. Di depan X pangkat 3 positif. Kalau bentuknya saya tambahkan yang negatif, misalnya negatif pada X pangkat 3. Terus ini saya kurangi dengan 6X misalnya contoh. Dia error.
Dapat nggak? Gede banget ya. Oh, kurang kelihatan. Saya tambahkan 12 deh. Aduh. X pangkat 3 minus 12. Oh, dia malah ini. Bentar. Saya tambah aja coba. Nah, itu dia. Apa yang menjadi ciri khas? Kalian bisa bandingin nih. Saya ambil warnanya beda. Nah, silakan dibandingkan perbedaannya. Ya, jadi kalian bisa membedakan kalau di depannya positif, gambarnya dari sebelah kiri ya bacanya itu naik dulu. Nah, pokoknya bacanya pasti naik dulu. Entah mau turun apa naik, pokoknya pertama dari sebelah kiri naik dulu, ya. Tapi kalau di depannya negatif, dia turun dulu, ya. Jadi kalau saya tuliskan, misalkan ini minus X pangkat 3, nah, pasti bisa melihat nih perbedaannya. Nah, kalian bandingin nih dua ini, tadi yang positif. Nah, itu perbedaannya. Ini yang positif toh, ini yang negatif. Jelas ya? Itu ciri khas pangkat 3. Jadi, kalau kalian diminta grafik, oh berarti nanti sebelah sini naik dulu nih. Nah, itu kalau secara semestanya atau ininya bilangan real, kayak gitu gambarannya. Itu ya. Oke, jelas ya. Oke. Nah, jadi itu sekarang begini. Kalau kita sudah tahu, sudah bicara tentang kondisi grafik, ya, stasioner, gitu kan. Nah, sekarang kalau berikutnya adalah, saya langsung ke pertanyaan latihan saja. Nah, tadi kan sudah ada contoh-contoh. Nah, jadi contoh kedua. Tentukan, sekarang adalah tentukan interval naik, interval turun, sama titik stasioner deh. Nah, kalau ditanyakan titik berarti pasangan ya XY. Kalau pembuat stasioner berarti X-nya. Kalau nilai stasioner berarti Y-nya. Itu harus paham ya, titik stasioner. Nah, ini agak panjang nih. Titik stasioner dari, nanti pengerjaannya agak lumayan nih. Y sama dengan X pangkat 2. Oh, kalau pangkat 2 gampang nih. Min 6X. Untuk memulai pangkat 2 dulu aja. Plus 7. Pertanyaannya adalah, kapan interval itu naik, kapan interval itu turun? Kalian bisa sih, Pak, kalau nggak pakai turunan bisa nggak? Ya bisa aja. Pakai yang parabola itu boleh nggak? Cari titik ekstrimnya, di sebelah kiri dicek, sebelah kanan dicek, bisa. Tapi saya mau pakai turunan. Ya, kalau pangkat 2 kan bisa pakai grafik tuh. Nah, pangkat 2 parabola. Boleh titik puncak ya, atau titik ekstrimnya kan, puncak atau titik lembahnya kan bisa tuh dicari. Nah, tapi saya mau pakai turunan supaya nanti mendasari nomor. Langkah pertama cari apa? Cari titik stasioner, ya. Cari titik stasioner karena dia pembatasnya, ya kan? Pembatasnya itu kan di sini nih. Nah, ini namanya titik stasioner kan. Naik, turun, berarti stasioner atau pembatasnya. Cari titik stasioner. Stasioner itu caranya gimana? Cari saja, syaratnya adalah bahwa turunan pertamanya harus sama dengan 0 toh. Kan gradiennya mendatarnya. Stasioner kan gini toh, mendatar toh. Nah, itu yang hubunginya. Nah, jadi cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya apa? Ya berarti 2X min 6 toh. Samakan dengan 0. Nah, kalau ini satu titik nih gampang nih. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya ketemu 3. Nah, ini namanya titik stasioner. Nah, kalau di sini baru X-nya. Kalau diminta titik, sekaligus nih ketemu titik stasionernya di atas. Berarti pasangannya, Y-nya, ingat,
Itu pada kurva, ya, pada kurva. Jadi kalau ini ada ini namanya titik stasioner, berarti pada kurva, berarti dimasukkan di mana? Di kurvanya, bukan di turunan ya. Jadi dimasukkan di kurva untuk mendapatkan titik pasangannya. X kuadrat min 6X plus 7. Nah, masukin di sini. Berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 7. Berarti ini 9, 18 plus 7. Berarti min 9 tambah 7 berarti min 2 ya. Nah, jadi dapat di apa? Nah, ini dapat nih, dapat langsung titik stasioner. Titik stasioner. Nah, berapa? 3, minus 2. Dapat tuh. Nah, ini titik puncak atau titik balik minimumnya. Nah, kita belum tahu. Nah, tapi kalau ini parabola, nah, udah bisa ditebak parabola. Dia terbuka ke atas, toh, berarti itu adalah titik minimum. Nah, kan gitu kalau pangkat 2. Kalau pangkat 3, yo kita harus ngecek, gitu kan. Terus sekarang gini. Sekarang kita cari interval naik. Caranya adalah naik dan turunnya di mana. Nah, pahami konsepnya ya, kita buat garis bilangan. Memuat batasnya berapa X-nya? Cuma ada 1, yaitu pembuat nolnya tadi hanya ada 1, yaitu 3. Taruh aja 3. Ini dengan turunan pertama ngeceknya, naik turunnya. Turunannya tadi apa? Berarti 2X min 6 ya. Nah, sekarang di sini ambil tandanya, ambil X-nya piro, kurang dari 3, misalkan 0 nih. Masukin di turunan pertama. Saya bisa pakai X aksen, maksudnya Y itu ya. Nah, kalau ada perbedaan tolong, karena di atas kan Y, sama artinya Y aksen ya itu ya. Nah, ini berarti kalau dimasukkan, Y aksennya hasilnya berapa? Kita hanya butuh tandanya saja. Ya, 0 dikali, jadi 0, 2 kali 0 min 6, berarti kan negatif, berarti negatif tuh ya. Kalau di sini ambil misalnya X-nya piro, saya orek-orek di sini ya, 4 misalkan, 4 dimasukkan di Y aksen turunan, berarti 2 kali 4, 8, 8 kurangi 6 kan 2, positif toh. Kita cari aja positif, tandanya aja positif. Udah, berarti ini apa? Ini turun, gitu kan? Ini setelah ini stasioner naik. Udah. Jadi jawaban yang tadi kapan? Nah, sekarang interval fx naik. Nah, naiknya di mana? X sedemikian hingga saya tulis lengkap ya. Lebih yang naik itu kan lebih besar dari 3. Nggak pakai sama dengan ya. Kalau sama dengan 3-nya kan stasioner. Ah, gitu ya. Turun. Turunnya apa? Yang negatif. Ya, negatifnya di mana itu? Ya, yang kurang dari 3. Udah kurang dari 3. Untuk X elemen bilangan real. Nah, itu pangkat 2. Ya masih, oh ya dikaitkan dengan parabola. Contoh berikutnya nanti kalian coba, ini pangkat 3. Tapi alurnya sama. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sama. Ya, begini. Boleh naik nggak? Nah, ini soalnya di sini. Gitu ya. Jadi ini langkah per langkah itu dinalar. Oh, nalarnya kenapa dia dicari titik stasioner? Karena batasnya kan. Nah, kenapa cari batasnya dulu? Nah, ini kan batas stasioner. Kapan dia naik, kapan dia turun tergantung di batasnya, pembatasnya. Jadi samakan dengan 0. Pembuat atau stasioner itu maksimum atau minimumnya, itu kan dikaitkan gitu kan. Nah, gitu ya. Oh, sudah ketemu titik stasionernya. Berapa? 3, min 2. Jadi namanya ini, kalau dilihat begini, ini namanya apa? Titik, ini ya, 2 hal ini namanya titik balik minimum. Nah, ya kan? Itu. Nah, gitu ya. Bisa. Ya. Itu yang cari titik stasionernya kenapa bisa turunan fx sama dengan 0? Oh, sekarang saya tanya kembali ke sini Woro. Grafik nih.